Oke, saya Muhammad Faiz dengan NPM 233111029. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan perusahaan koperasi terkait transaksinya. Pencatatan akuntansi koperasi. 1. Aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh koperasi sebagai hasil dari aktivitas operasi masa lalu yang kemudian digunakan untuk memperoleh nilai manfaat ekonomis di masa depan. 2. Aset lancar. Sama seperti entitas komersial, koperasi juga memiliki aset lancar, yakni jenis aset yang hanya memiliki nilai manfaat ekonomis kurang dari 1 tahun dan bersifat likuid, mudah diubah menjadi uang. Contoh aset lancar yang paling umum dimiliki koperasi ialah kas. Akun kas akan dicatat sesuai dengan jenis arusnya. Pencatatan kas masuk akan dicatat ketika penerimaan, sementara kas keluar dicatat ketika koperasi melakukan pengeluaran. 3. Surat berharga. Surat berharga adalah jenis pinjaman yang bisa diklaim baik oleh pihak internal maupun eksternal. Transaksi surat berharga ini harus diakui sebagai aset sebesar nilai nominalnya. Sebagai akibat dari adanya pinjaman. 4. Aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah jenis aset yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari 1 tahun dan membutuhkan waktu lama untuk dikonversi menjadi kas tunai. Pada koperasi, aset tidak lancar ini bisa berupa simpanan atau penyertaan modal yang akan dicatat sebesar nilai nominalnya. 5. Kewajiban. Kewajiban adalah tanggung jawab koperasi yang harus dilunasi, yang bisa timbul karena aktivitas operasi di masa lalu, dan pelunasannya membutuhkan sejumlah sumber daya ekonomi. 6. Ekuitas. Ekuitas adalah modal koperasi. Mengandung risiko dan tidak tetap. Maksudnya, apabila koperasi memperoleh SHU, maka para anggota juga memperoleh bagian laba. Status kepemilikannya tidak bisa dipindahkan. Proses pengumpulan data transaksi menjadi jurnal umum. 1. Identifikasi transaksi. 2. Klasifikasikan transaksi. 3. Jurnal khusus. Transaksi yang berhubungan dengan aktivitas khusus, seperti penjualan, pembelian, gaji, dan lainnya, akan dicatat terlebih dahulu dalam jurnal khusus yang sesuai. Jurnal penjualan, untuk mencatat penjualan barang atau jasa. Jurnal pembelian, untuk mencatat pembelian barang atau jasa. Jurnal kas, untuk mencatat transaksi uang tunai. Jurnal gaji, untuk mencatat pembayaran gaji karyawan. 4. Pastikan setiap entry jurnal khusus ditandatangani dan diberi tanggal. 5. Posting ke jurnal umum. Proses menentukan sisi debit dan kredit pada buku jurnal. 1. Identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum. Termasuk penjualan barang, pembayaran utang, penerimaan pendapatan, dan DLL. 2. Tentukan akun yang terlibat. Tentukan akun-akun yang akan terlibat dalam transaksi tersebut. Misalnya, jika kita menjual barang, kita akan masuk ke akun penjualan dan akun piutang. 3. Kenali sifat akun. Kita harus tahu apakah setiap akun adalah akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau biaya. Akun aset dan ekuitas biasanya memiliki saldo normal debit, sementara kewajiban, pendapatan, dan biaya memiliki saldo normal kredit. 4. Terapkan aturan dasar. Untuk akun aset, debit. Untuk peningkatan, kredit. Untuk penurunan. Untuk kewajiban dan ekuitas, kredit. Untuk peningkatan, debit. Untuk penurunan. Untuk pendapatan, kredit. Untuk peningkatan, debit. Untuk penurunan. Untuk biaya, debit. Untuk peningkatan, kredit. Untuk penurunan. Memasukkan transaksi dari buku jurnal ke buku besar. 1. Persiapkan buku besar. 2. Identifikasi transaksi. 3. Tentukan akun yang terlibat. 4. Pindahkan data ke buku besar. 5. Jumlahkan setiap akun. Itu saja penjelasan dari saya tentang pengertian perusahaan koperasi dana transaksinya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.